terima kasih ya Bapak atas anugerah-Mu kepada kami. Sebentar ya Bapak, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami dari awal pertengahan biar Tuhan yang tuntun. Terima kasih ya Bapak atas rahmat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selamat kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, burung pipit aja dipelihara Tuhan, bunga bakung di padang juga dipelihara Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pasti kita terlebih juga dipelihara oleh Tuhan. Maka itu, janganlah khawatir, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan berserta kita. Yuk, kita bangkit berdiri, angkat pujian burung pipit yang kecil. Udah belajar dari pagi sampai malam, tapi nilaiku selalu jelek. Kalau nanti aku nggak naik kelas gimana? Aduh. Waduh. Wah, yang kena corona makin banyak. Aduh, gimana dong? Gimana? Nanti kalau misalnya aku nggak bisa ke mall, main, belanja, kalau aku nggak bisa main sama teman-teman di luar rumah, kalau nanti aku nggak bisa ke sekolah, aduh gimana dong? Aduh, aku harus ngapain biar corona bisa hilang? Duh, sekarang tetangga aku udah ada yang kena corona. Corona itu semakin dekat sama aku. Kos apa ya? Duh, bingung nih. Pakai masker udah, cuci tangan udah, tapi mereka juga sama. Tapi mereka bisa terpapar virus. Harus apa ya? Daripada galau, bingung, aku nonton TV dulu deh. Wah, bener ya, setiap hari virus corona semakin bertambah jumlahnya. Wow, kasihan orang-orang yang kena. Tapi aku gak perlu khawatir, aku kan punya Tuhan Yesus. Pasti kalau aku berdoa, aku berserah, dan aku juga menjaga kesehatan aku, pasti aku terhindar dari virus corona. Tuhan Yesus itu kan Allah yang besar, virus kan kecil, Tuhan Yesus itu besar. Jadi kita gak usah takut, aku gak perlu takut, karena Tuhan Yesus selalu melindungi aku. Adik-adik, mau seperti Rasul Tasya, Rasul Pipin? Yang mana ya? Yang jelas kita ikutin seperti Rasul Pipin ya. Tidak usah khawatir, ya kan? Tetap mengikuti protokol yang ada, menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan terlebih lagi kita harus ingat kita punya Tuhan yang hebat, yang kuat, dan yang besar. Seperti lagu ini, yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu hebat, kuat, dan besar. Kuat, kuat, yang
suara Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita angkat pujian, ajarku mengerti. Halo adik-adik, ya kembali kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu. Kalau hanya melalui online, tapi Rosa berharap kita semua bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dan sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan ya. Rosa percaya dan yakin bahwa adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat rahmat Tuhan yang bisa kami terima pada hari ini. Terlebih kami bisa beribadah walaupun hanya online Tuhan. Tapi Tuhan berkati biarlah ibadah ini tetap berkenan di hati Tuhan, dan kami bisa memuji nama Tuhan dengan hati sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga tolong kalau saya akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kebenaran ini bisa disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Oso mau tanya nih, siapa di sini yang sedang sakit? Ada yang sedang sakit? Oh, Oso berharap kita semua sehat-sehat saja ya, terutama saat pandemi seperti ini ya, ada virus corona. Adik-adik di antara adik-adik ada yang takut gak sama corona? Semua kita pasti takut ya, karena corona itu belum ada obatnya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Boleh gak sih kita takut? Kita takut boleh, tapi takutnya jangan berlebihan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Nggak usah mau mengambil firman Tuhan dari kitab Raja-Raja 20. Kitab Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Ya, nggak usah akan menceritakan seorang raja yang sedang sakitnya parah, dan dia hampir mati. Tapi apa yang terjadi sama raja ini? Ayo kita dengarkan sama-sama ya. Nah, pada waktu itu raja ini bernama Raja Hizkia. Dia adalah raja yang taat kepada Tuhan, yang jalannya lurus, yang setia sama Tuhan. Tapi suatu ketika dia mengalami sakit yang parah dan hampir meninggal. Dia hampir meninggal, nyawanya sudah sebentar lagi di dunia ini. Lalu datanglah Nabi Yesaya dan berkata kepadanya, inilah firman Tuhan ya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Wah, Raja Hizkia mendengar kabar itu, mendengar firman itu, menjadi semakin sedih ya. Dia lalu memalingkan mukanya ke tembok, lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian Hizkia menangis, dia merasa sedih bahwa dia mengetahui bahwa dirinya sebentar lagi akan meninggal, dia akan mati. Waktu hidupnya sudah tidak lama lagi. Nah, seberapa lama kemudian sebelum Nabi Yesaya pergi keluar, lalu datanglah kembali firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Langsung Nabi Yesaya berbalik lagi kepada Hizkia. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjangkan hidupmu 15 tahun lagi.
dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Wah, mendengar firman itu Raja Hizkia dapat sedikit harapan ya. Wah, ternyata Tuhan mendengar doanya. Tuhan memberikan waktu dia 15 tahun lagi. Dan apa tandanya? Nah, lalu si Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan ada tanda bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan, dan tandanya adalah bayangan jam. Bayangan jam itu, bayangan penunjuk matahari, jam matahari itu akan mundur 10 langkah. Itu menandakan bahwa Tuhan menepati janjinya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar firman ini, kita melihat Raja Hizkia, raja yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam masa-masa sulitnya, dia masih mau berharap sama Tuhan, dan Tuhan kembali menepati janjinya, mendengarkan Raja Hizkia. Dia menyembuhkan Raja Hizkia. Nah, kita semua boleh takut, kita semua boleh merasa khawatir atas apa yang kita alami. Seperti virus corona, kita semua takut sama virus corona. Karena virus ini mau ada obatnya, tapi kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Hidup kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pelihara kita. Tuhan pasti akan memelihara kita. Kita jangan takut, ya. Segala sesuatu, segala kesulitan kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan untuk kita semua. Jadi adik-adik, kita takut boleh, tapi takutnya jangan berlebihan, dan selalu ingat kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita takut, kita buru-buru datang kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan, kita minta penghiburan dari Tuhan, biar kita tetap bisa kuat menghadapi setiap hal, ya. Seperti contohnya kita mau ulangan, kita mau menghadapi pelajaran yang sulit, ulangan pelajaran sulit, kita harus belajar. Kita takut, kita bisa takut nggak dapat nilai bagus, tapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita belajar, dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa menanamkannya dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan terus mengandalkan Engkau, bahwa Engkau adalah Allah sumber pengharapan, dan kami tidak perlu takut yang berlebihan, tapi kami bisa mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita mau membuat kreativitas. Kreativitasnya seperti ini. Nah, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Ada kertas yang sudah ada gambarnya. Ada kertas putih yang kosong. Ada piring plastik. Ada gunting. Lem. Dan hiasan kecil. Pertama, kita mau lem kertas yang ada gambar anak yang sedang berdoa ini di kertas putih ini. Kita tempel di sini. Sisakan sedikit di atasnya ini untuk nanti dilem. Kalian bisa lem gambarnya di sini. Kemudian di bagian yang kosong ini kalian bisa tulis ayat hafalan kita hari ini. Ada yang tahu ayat hafalannya? Ya, ayat hafalannya ada di Roma 5 ayat yang kelima. Kalian bisa tulis di sini Roma pasal 5 ayat yang kelima beserta juga isi ayatnya. Kemudian yang tadi kita sisakan ini kita kasih lem. Kemudian kalian lem di bawahnya. Seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik.
Lalu kita mau menghias piring ini. Kalian bisa hias menggunakan hiasan yang sudah diberikan. Kalian bisa hias bebas sesuai kreasi. Lalu kalian juga bisa mewarnai piring ini menggunakan krayon. Nah, seperti ini piringnya yang sudah dihias. Selanjutnya kita mau menggabungkan kertas ini di piring ini. Caranya, kalian masukkan dari belakang, kalian angkat sedikit, lalu kalian masukkan, lalu dibalik, kalian tarik ke atas, lalu dimasukkan ke sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar. Gambar ini tentang kisah Raja Hizkia. Lalu kalian bisa tarik ke atas. Ini Raja Hizkia yang sedang bersedih karena dia sakit. Kemudian datang Nabi Yesaya. Kemudian Raja Hizkia yang sedih karena dia tidak bisa sembuh. Lalu dia berdoa dan Tuhan menyembuhkannya. Nah, dari kisah Hizkia ini kita bisa belajar bahwa saat kita menghadapi masalah, kita sedang dalam kesulitan, kita bisa selalu berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Nah, sesuai juga dengan ayat hafalan kita. Nah, sudah selesai kreativitas kita hari ini. Jangan lupa dibikin dan difoto, lalu dikirimkan klausenya masing-masing. Selamat mencoba! Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita tutup ya ibadah kita dengan doa. Satukan hati, pikiran, tutup mata dan tangan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas anugerah kepada kami. Puji Tuhan ya Bapa, ibadah kami hari ini telah selesai. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, kalau kita ada kumpulin poin nih buat Natal. Nah, jadi kalau lause-lause kalian kasih soal ke kalian, nah kalian langsung jawab di hari Minggu juga ya, jangan sampai lewat, biar kalian bisa mendapatkan poin. Kemudian jangan lupa juga kumpulin 2 jenis video komitmen dan video puji-pujian buat hari Natal. Dan ini yang spesial di bulan ini, yaitu Ceresa mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun di bulan November di sini. Happy birthday! Marco 2 November, Esther 8 November, Anthony 13 November, Derry 15 November, Gwen Fridelin 17 November, Simon 18 November, Kenzie 21 November. Tuhan Yesus berkati ya, selalu jadi anak terang dan menjadi garam terang dunia. Oke deh, sampai jumpa di minggu depan ya.